Halo guys, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai implementasi kecerdasan buatan dalam kehidupan dan apa sih peluang dan tantangannya bagi generasi muda. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan ada 4 poin. Yang pertama ada pendahuluan, implementasi kecerdasan buatan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga ada peluang dan tantangan kecerdasan buatan bagi generasi muda. Dan yang terakhir ada masa depan kecerdasan buatan. Nah, kita masuk yang pertama yaitu pendahuluan. Oke. Yang pertama di sini ada pengenalan tentang kecerdasan buatan atau AI. Definisi AI sendiri adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem yang mampu meniru dan mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Lalu apa sih metode AI? Metode AI sendiri merupakan pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, pemrosesan bahasa alami, dan lain-lain. Lalu di sini kita akan membahas apa sih pentingnya AI? Pentingnya AI telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup sehari-hari. Lalu poin yang kedua, implementasi kecerdasan buatan dalam kehidupan. Nah, salah satu contoh implementasi kecerdasan buatan dalam kehidupan yang pertama itu ada transportasi. Contohnya itu seperti mobil otonom yang menggunakan AI dalam pengembangan kendaraan yang mampu mengemudi sendiri. Lalu pada bidang transportasi, contohnya juga seperti pada sistem navigasi pintar yang mana memanfaatkan AI untuk memprediksi lalu lintas dan memberikan rute terbaik. Lalu dalam implementasi selanjutnya ada contohnya itu dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu contohnya seperti diagnosis medis yang mana menggunakan AI dalam menganalisis gambar medis untuk mendeteksi penyakit. Lalu yang kedua ada perawatan pasien. Di sini sistem AI membantu dalam merencanakan perawatan pasien dan memantau kondisi mereka secara terus-menerus. Nah, selanjutnya contoh implementasi kecerdasan buatan atau AI ini ada di bidang pendidikan. Yang pertama contohnya itu personalisasi pembelajaran. Penggunaan AI untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu contoh yang kedua ada analisis kinerja siswa. Jadi AI di sini akan membantu untuk menganalisis data untuk mengukur kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang sesuai. Selanjutnya, implementasi AI ada pada bidang pelayanan publik. Yang pertama itu contohnya ada analisis data. Di sini AI digunakan untuk menganalisis data besar dan memprediksi tren dan kebijakan publik. Contoh yang kedua ada layanan pelanggan. Di sini contohnya itu ada chatbot AI membantu dalam memberikan layanan pelanggan yang lebih efisien. Lalu contoh implementasi AI ada yang kelima yaitu pada bidang pengolahan data. Contohnya yang pertama di sini ada analisis prediktif dan preskriptif. Di sini menggunakan AI untuk menganalisis data historis dan memprediksi tren masa depan. Lalu contoh yang kedua ada pengelolaan data besar yang mana memanfaatkan AI untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar. Selanjutnya, implementasinya ada pada bidang pemasaran. Contohnya itu segmentasi pasar dan personalisasi. Di sini menggunakan AI untuk mengidentifikasi segmen pasar dan membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasi. Contoh yang kedua ada analisis sentimen, yaitu menganalisis sentimen pelanggan dari data sosial media dan ulasan produk menggunakan AI. Lalu bidang terakhir di sini ada manufaktur. Contohnya yaitu otomatisasi produksi menggunakan AI untuk Contoh yang pertama yaitu otomatisasi produksi, yaitu menggunakan AI untuk mengotomatisasi proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Lalu contoh yang kedua ada prediktif dan pemeliharaan proaktif.
yaitu di sini AI membantu untuk memantau mesin dan peralatan pabrik untuk memprediksi kegagalan dan menghindari downtime produksi. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu peluang dan tantangan kecerdasan buatan bagi generasi muda. Nah, AI sendiri tentu sangat membantu kita, apalagi masa sekarang, untuk banyak hal. Nah, tapi selain peluang, ada juga tantangan dari AI sendiri. Nah, di sini kita akan cari tahu apa sih peluang dan tantangannya. Yaitu yang pertama ada peluang. Peluangnya dalam inovasi teknologi, yaitu generasi muda memiliki kesempatan untuk menjadi pionir dalam mengembangkan teknologi AI lebih lanjut. Lalu peluang lainnya adalah peluang karir. Terdapat berbagai peluang karir dalam bidang AI, mulai dari ilmuwan data hingga insinyur AI. Nah, itu adalah peluangnya. Lalu selanjutnya adalah tantangan dari AI bagi masa depan. Yang pertama itu ada tantangan etika dan privasi. Di sini generasi muda akan dihadapkan pada tantangan dalam mengatasi masalah etis terkait dengan penggunaan AI seperti privasi data dan bias algoritma. Lalu tantangan yang kedua adalah pengangguran akibat otomatisasi. Dengan kemajuan AI dapat mengarah pada pengurangan lapangan kerja dalam beberapa sektor. Jadi dalam hal ini pengurangan lapangan kerja karena mungkin di masa depan semakin majunya AI, pekerjaan kita mungkin akan tergantikan oleh AI. Nah, jadi di sini kemungkinan akan terjadi pengurangan lapangan kerja. Oke, lalu lanjut di poin keempat, poin terakhir, yaitu masa depan kecerdasan buatan. Bagaimana sih masa depan kecerdasan buatan? Masa depan kecerdasan buatan atau AI terlihat cerah dengan terus berkembangnya teknologi. Pasti makin lama AI sendiri akan berkembang pesat dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Pembelajaran mesin yang lebih maju, integrasi yang lebih erat dengan Internet of Things atau IoT, dan perhatian yang lebih besar terhadap etika dan regulasi akan menjadi fokus utama. AI akan terus membawa inovasi dalam berbagai bidang dan memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan manusia. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata saya atau materi saya yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Dadah teman-teman.